Kalau menurut pandangan Hindu, pandemi ini adalah sebuah wujud kemarahan Tuhan atau kasih sayang Tuhan untuk diciptakan alam yang baru, Bro. Gimana kira-kira ini, Bro? Ya. Selalu apapun yang diciptakan Tuhan mengandung ruh binedo, mengandung dampak negatif dan dampak positif. Kalau kita bisa membuka hati kita, kita akan bisa melihat pelajaran apa yang diberikan Tuhan kepada kita sekarang ini. Dan siapa yang paham itu, dia akan selamat. Om Swastiastu, Umas Dharma yang berbahagia. Selamat datang di channel PHDI Surabaya, channel edukasi, informasi, dan pelatihan seputar agama dan aktivitas umat Hindu Surabaya area. Agar channel ini terus bisa memberikan inspirasi dan pencerahan, klik subscribe, nyalakan lonceng, dan share ke teman-teman. Om Anubadrah Kratawoyatu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Selamat menyaksikan. Sekarang kita melihat kondisi real pada saat ini, Bro. Kalau kita melihat gambar swastika itu kan berputar searah dari perputaran jam. Itu menunjukkan bahwa alam tidak pernah berhenti untuk berputar. Perputaran alam saat ini kan, kalau perputaran alam itu kan tidak selalu yang baik, sampailah kita kepada pandemi yang terjadi pada saat ini. Kalau menurut pandangan Hindu, pandemi ini adalah merupakan sebuah wujud kemarahan Tuhan atau kasih sayang Tuhan dalam rangka masuk ke alam pralina untuk diciptakan alam yang baru, Bro. Gimana kira-kira ini, Bro? Ya, karena ini hampir merepotkan seluruh dunia. Kalau ada kehidupan di luar atmosfer ini mungkin juga ikut sibuk karena pandemi ini, Bro. Nah, itu gimana kira-kira, Bro? Pertama, perlu diingat bahwa seluruh manusia itu dipralina dan dicipta kembali setiap satu mawantara. Sehingga akhirnya pada ujung setelah akhir Kali Yuga. Kali Yuga itu umurnya 432.000 tahun. Nah, sekarang kita harus sadar betul bahwa semua yang ada, yang pernah ada dan sedang ada dan yang akan ada, itu adalah ciptaan Tuhan. Dan apa yang pernah terjadi dan sedang terjadi dan akan terjadi adalah ciptaan Tuhan. Dan apapun yang diciptakan oleh Tuhan, dulu Tuhan kan menciptakan siang dan malam, baik dan buruk. Ruo binedo. Jadi selalu apapun yang diciptakan Tuhan mengandung ruo binedo, mengandung dampak negatif dan dampak positif. Nah, Pak Bagus, di Ayu juga bisa memahami di mana dampak positif dengan adanya COVID ini. Ada nggak? Kita bisa berkumpul dengan orang Irian, orang apa dengan Zoom gitu, luar biasa. Tidak terbayangkan. Tidak terbayang. Jauh kita lebih irit kalau dulu ngundang orang begitu itu berjuta-juta. Sekarang kita bisa berkumpul seperti itu. Coba itu segi positifnya. Segi negatifnya juga banyak, ada segi negatifnya. Tapi setiap ciptaan itu, setiap kejadian yang ada, pasti ada pesan, ada pelajarannya. Ada pelajaran. Bisa nggak kita? Kalau kita bisa membuka hati kita, kita akan bisa melihat pelajaran apa yang diberikan Tuhan kepada kita sekarang ini. Pelajaran Tuhan yang pertama, coba kita lihat yang pertama, kita Trikaya Parisuddha. Mengendalikan pikiran kita, mengendalikan perkataan kita, mengendalikan perbuatan kita. Itu apa? 3M. Coba. Tutup ini artinya apa? Mengendalikan wacika kita, pembicaraan kita. Iya kan? Coba kita ini mengendalikan cuci tangan, mengendalikan apa? Mengendalikan semua perbuatan kita. Kahika, ya. Stay home, kita akan tenang, bermeditasi, mengembalikan apa? Pikiran kita. Nah, inilah sebetulnya Tuhan mengingatkan kita. Sebetulnya kita disuruh itu. Ingat kita sudah melaksanakan Trikaya Parisuddha nggak? Di sini yang penting buat kita, bukan sekedar nutup ini Trikaya Parisuddha. Sekarang juga 5M. Panca Nititeng Dharma. Satyam, Dharma,
prema ahimsa santi. Kita sudah melaksanakan itu nggak? Coba kita renungkan 5M itu adalah itu intinya. Bisa nggak kita melaksanakan seperti itu? Karena Tuhan memberikan kita Weda itu untuk kita pelajari. Kalau itu tidak dipelajari, tidak diikuti, ada cara lain Tuhan mengingatkan kita. Tuhan menciptakan burung, menciptakan apa, coba saya ingat waktu kecil itu kalau malam-malam ada bunyi puk gitu. Wah, ini ada orang idam gitu. Iya. Kalau ada burung gagak datang, oh ini ada orang sakit atau nanti ada orang meninggal. Itu sebetulnya Tuhan menciptakan itu untuk kita. Makanya kita derita karena kan kita harus rukun dengan dia. Jangan kita tembak dia sekarang sudah habis itu. Sudah habis ditembakin gitu. Nah, itu yang kita harus rukun dengan itu. Kita harus paham betul diciptakan itu adalah untuk apa? Untuk kita semua. Untuk kita semua. Itu yang kita tidak pahami. Dan sehingga kita perlu new normal sebetulnya, mengingatkan kita, ingat jangan lupa Trikaya Parisuddha, jangan lupa Pancanitinding Dharma, jangan lupa itu yang itu new normal itu kan di sana. Kalau tidak itu Tuhan mengingatkan kita, kalau diingatkan dengan Weda tidak dilaksanakan, diingatkan melalui alam semesta, bukan karena kemarahan tapi mengingatkan kita, wahai manusia ingat loh kau ini gitu. Bahkan kalau manusia masih tetap tidak ingat, malah sekarang ada yang meramalkan nanti akan ada perang besar. Coba, ada meramalkan perang besar. Dan ada juga yang meramalkan mau ada tsunami besar gitu. 20 menit. Nah ini ramalan-ramalan nanti Tuhan memberikan peringatan kepada kita melihat alam itu. Dan siapa yang paham itu, dia akan selamat gitu. Nah ini harus kita paham betul itu. Apapun yang terjadi, ingat apapun yang terjadi ini adalah seizin Tuhan. Pasti ada pesan. Pesan inilah kita membuka hati kita untuk menangkap pesan itu. Ini yang sangat penting. Makanya umat kita dari generasi Z-nya Hindu itu, mari kita menjadi society masyarakat 9.0. Tidak sampai saja cukup 5.0, cukup 9.0. Iya. Itulah sebetulnya insan Saraswati kita. Kalau kita paham itu, maka yang paling penting adalah bagaimana kita wicaksana, arif, dan bijaksana, kemudian kita waskita. Mempunyai kekuatan-kekuatan, jadi kekuatan material kita sudah punya, kekuatan spiritual kita keluarkan. Ini kan beda, kalau kita kekuatan spiritual keluar gitu, cahaya kita beda, aura kita beda. Makanya orang Hindu bagaimana membuat cahaya orang Hindu, aura orang Hindu harus berbeda dengan aura orang lain. Dengan apa? Dengan pikiran kita. Kalau pikiran kita manomaya kosa kita, pikiran kita jernih. Kalau misalnya dia ayu, pikirannya jernih, orang bisa melihat ini berpikir stres apa enggak gitu. Stres apa enggak gitu. Kelihatan stres apa enggak, ini apa enggak gitu. Karena kalau stres, dikit aja stres, sudah kemampuan kita hilang 60%. Makanya kalau orang stres bisa kehilangan ingatan kan? Kalau stres, makanya jangan stres. Jangan stres. Nah itulah orang Hindu itu membuat kita supaya tidak stres, merdeka kita. Merdeka, tapi kemerdekaan itu kita sekarang kan HAM gitu kan. HAM-nya Hindu apa? Merdeka, tapi bingkainya itu adalah nilai-nilai luhur. Budaya, tata krama, etika itu adalah bingkai daripada kebebasan kita. Bukan kebebasan yang ngawur kan gitu. Anak-anak sekarang kan kebebasan ngawur itu. Enggak, bingkai kita adalah kebebasan yang bingkainya adalah moral. Itu yang sangat penting. Jadi dengan demikian Prof, kalau kita melihat kepada permasalahan pandemi COVID yang terjadi pada saat ini, kita tidak bisa melihat semata-mata bahwa pandemi ini adalah bentuk kemarahan Tuhan. Tetapi sesungguhnya adalah bagian juga dari kasih sayang Tuhan, begitu kasih kira-kira. sayang Tuhan. Satu. Memberikan pelajaran Yang kedua, kepada kita. Ya, proses penciptaan yang terus berlanjut itu, ya. Nah, apakah juga ini merupakan bentuk untuk menuju sebuah titik keseimbangan baru? Atau apakah kita bisa menyatakan bahwa ternyata new normal itu adalah sebuah titik keseimbangan yang baru setelah kita digoyang oleh kondisi pandemi COVID pada saat ini, Prof? Ya, bagus sekali.
sebenarnya Tuhan mengajarkan kepada kita karena kita sudah menghasilkan teknologi yang begitu tinggi kan, teknologi informasi segala macam itu, dan Tuhan mengingatkan pada kita jangan kita mendidikte oleh teknologi, kita menggunakan teknologi itu. Teknologi itu adalah aparawidya. Aparawidya yang digunakan untuk apa? Untuk pendakian moral spiritual kita. Itu yang penting. Jangan sampai kita didikte oleh itu. Kalau kita didikte oleh itu, lihat media sosial, kita harus emosi melihat media sosial. Ya emosi kita. Kalau kita melihat bahwa ya hate speech segala macam, hoax gitu kan, fitnah segala macam. Kalau kita paham betul teknologi itu adalah untuk kesadaran kita, untuk kedamaian kita, untuk muksarda menjaga kita, pasti kita akan berpikir tadi wicaksana tadi, arif dan bijaksana, dan waskita tadi gitu. Dan itu yang penting, anak-anak muda penting, itu penting itu sangat dikendalikan, karena itu sangat berpengaruh kepada kita. Teknologi lah yang membentuk budaya, teknologi yang membentuk budaya. Tapi kita harus, budaya itu adalah budaya yang nilainya luhur, bingkainya adalah bingkai etika, tata krama dan moral tadi itu. Jangan sampai budaya itu budaya sekarang orang budayanya korupsi segala macam, bukan begitu kita gitu. Itu anak-anak muda sangat penting sekali bagaimana kita Hindu itu harus menjadi society 9.0. Oke. Terima kasih banyak Prof. Nyoman. Pada kesempatan yang pertama ini kita telah mendapatkan gambaran yang cukup komprehensif tentang proses penciptaan alam semesta. Kalau bisa kita runtut dari depan atau dari yang pertama, bahwa terciptanya alam semesta atas kehendak beliau, Bahusyan. Aku ingin menjadi banyak, mulai dari yang nirguna, yang kosong itu, kemudian menjadi saguna, terciptalah sifat-sifat, kemudian mungkin kalau sekarang kita menyebutnya profesi, ya, mulai dari Hiranya Garbha, dari perut Tuhan terciptalah alam, atmosfer beserta isinya, dan kemudian Tuhan menciptakan reta, hukum untuk mengatur kehidupan ini. Salah satu hukumnya yang kita kenal sebagai rantai makanan itu adalah merupakan bagian dari kehidupan, ya. Dan akhirnya kita juga memahami bahwa rantai makanan mengajarkan kita laksanakanlah proses itu semata-mata karena persembahan kepada Tuhan. Maka pada saat kita menggunakan isi alam, jangan melaksanakannya semata-mata karena ego atau hawa nafsu, tetapi bagian dari persembahan. Dan yang terakhir, ini yang sedang kita hadapi sekarang. Ternyata pandemi ini kira-kira bukan semata-mata karena kemarahan Tuhan, tetapi juga adalah bagian dari kasih sayang Tuhan. Dan sepertinya alam sedang menuju titik keseimbangan yang baru, yang kemudian kita sebut sebagai kehidupan new normal, kan begitu, Prof? Terima kasih banyak Prof. Nyoman atas waktunya. Kita akan melaksanakan hal seperti ini lagi sesuai dengan perkembangan yang terjadi di ruang konsultasi, ya. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk di ruang konsultasi itu akan kita bahas dengan melihat topik-topik yang sangat menarik. Oke, kita mengakhirinya. Semoga apa yang kita lakukan ini memberikan manfaat untuk kita semua. Kita mengakhirinya. Om Santi Santi Santi. Pokoknya itu mati kok. Beberapa orang rekam, tapi pas mulainya tinggal enggak. Biar bisa dipakai. Ya, nanti gini ya. Tadi pernah enggak pakai proses pembuatan video. Kodenya itu kalau pengen ulang, namanya kalau perjalanan apa itu pengen ulang dan berapa nanti kita biar intinya namanya dengan coba kan ada fitur-fitur gitu. tengah ya, tengahan aja ya, jadi tengahan ya.
Ya sudah. Fokusnya kan ke sini ya, ke sebelah sini, ke sebelah kanan. Itu Om Abid Nama Sidang kita berkumpul untuk membahas tentang topik-topik yang relevan dengan kehidupan kita. Di sini sudah ada narasumber yang sangat paham di bidangnya, yaitu Profesor Nyoma Sutantra beserta perwakilan dari PHDI Surabaya, yaitu Bapak Bagus Bayangkara. Mbak, dengarkan. Volume oke. Aman kok, jernih aman. Aman itu. Oke, suara berarti aman, kamera aman. Ya, coba ini sambil ngetes. Oh ya, tinggal taruh sambil duduk Pak. Duduk posisi rekaman. Baterai oke ya? Itu penuh ya? Cukup. Kalau suara doang cukup.